Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah yang kami muliakan, mohon izin masker kami buka ya. Marilah para jamaah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali, satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, Pak, insya Allah kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita nggih. Sehingga dengan nikmat sehat, maghrib malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini, walaupun suasana hujan masih sedang rintik-rintik, tapi tidak mensurutkan hati kita untuk selalu memenuhi undangan Allah, melaksanakan ibadah sholat jamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi waktunya dimanfaatkan untuk ngaji bareng-bareng atau ta'lim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, bicara masalah ta'lim di dalam Islam luar biasa. Jamaah rahimakumullah, fadilah-fadilahnya, keutamanya itu luar biasa. Banyak dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di Al-Qur'an disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina minkum. Allah akan mengangkat derajat ya di antara kita-kita ini. Tapi dengan syarat orangnya harus beriman. Tidak titik, masih koma, iman tidak cukup untuk syarat kita diangkat derajatnya oleh Allah. Iman di sini harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu dan iman inilah menjadikan persyaratan untuk diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman saja tanpa ilmu tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Begitupun ilmu tanpa iman juga tidak akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Itulah pentingnya ilmu berkaitan dengan masalah keimanan kita, berkaitan dengan masalah keyakinan kita, dan berkaitan dengan masalah agama yang kita yakini, yaitu dinul Islam. Di antaranya ayat lain mengatakan fa'lamu, diperintahkan kita punya ilmu, fa'lamu, ketahuilah atau berilmulah kamu itu, annahu, sesungguhnya hu, yaitu Allah, la ilaha illallah. Masalah tauhid pun masalah ini kan ayat tauhid ini. Ini juga membutuhkan ilmu, jamaah rahimakumullah itu. Kalau tauhid kita tidak punya ilmu, kita tidak punya pemahaman tauhid secara utuh, secara benar. Itulah pentingnya ilmu, jamaah rahimakumullah. Kemudian
dalam hadis banyak sekali disebutkan ya. Sering kami sampaikan, salah satu di antaranya ini hadisnya sahih. Riwayat Muslim, Abu Hurairah menuturkan dari Rasulullah SAW, jadi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa saja ini laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, semuanya man, di mana man tersebut tujuan lakakan kakinya ketika keluar rumah adalah yaltamisu fi ilman, memperdalam atau mengkaji ilmu atau belajar ilmu atau thalabul ilmu atau ibtihoal ilmu, maka di sini akan diberikan jalan yang mudah bagi Allah untuk bisa masuk surga. Jadi salah satu jalan yang tergampang, nggak sulit, ya, nggak repot, lancar atau nggak macet, salah satu di antaranya kita harus gemar menuntut ilmu atau ngaji. Ada lagi jamaah rahimakumullah, orang yang menuntut ilmu pahalanya tidak kalah dengan orang yang perang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Ini juga ada hadisnya itu. Ada lagi juga tidak kalah dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, pahalanya itu. Ada lagi juga ada hadis lain disampaikan oleh sahabat Zir bin Khubais ketika datang kepada sahabat Sofyan bin Asal menanyakan sesuatu yang dia ragu. Padahal ragu-ragu saja itu. Ragu ketika dia batal wudunya. Pada saat batal wudunya, Zir ini menggunakan sepatu boot atau khuf dalam bahasa hadis. Kemudian mendatangi salah seorang sahabat yang tahu persis bersama Rasulullah saat Rasulullah ketika itu menggunakan sepatu boot atau sepatu khuf itu. Kemudian ditanyakan kepada sahabat asal, Sofyan bin Asal, kenapa kamu datang ke sini atau mencari saya itu? Dijawab oleh sahabat Zir bin Khubais, ibtigha'al ilm. Saya ingin mencari ilmu. Kemudian diberikan penjelasan. Sebelum berikan uraian tentang masalah bagaimana toharo ketika wudunya menggunakan sepatu boot, diterangkan terlebih dahulu, diberikan pengantar, dan pengantar ini tentu dari Rasulullah SAW. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat-malaikat, la tadau ajnaitiha ditolabil ilmi ridho malam yasna. Para malaikat-malaikat, ada yang menerjemahkan sayap-sayapnya itu dikepangkan semuanya, atau yang mengatakan sayap-sayapnya diberhentikan semuanya. Artinya perhatian khusus para malaikat diperhatikan, ditujukan kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu, dan malaikat ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau malaikat ridho ini, ridho malaikat juga diperintahkan oleh Allah, Allah juga ridho, jamaah rahimakumullah. Jadi kita bisa memahami, mengambil faedah dari hadis tersebut, bahwa malaikat punya perhatian khusus kepada orang-orang yang gemar atau hobinya ngaji. Kemudian diterangkan tentang masalah-masalah. Iya nih, saya dulu bersama Rasulullah, ketika itu Rasulullah pada waktu batal wudunya, dan Rasulullah saat batal menggunakan sepatu khuf atau sepatu boot. Rasulullah tidak dilepas walaupun Rasulullah masuk jamban, atau dalam bahasa hadis hoid itu artinya BAB, beol. Wal bauli, walaupun Rasulullah kencing, nggak dilepas sepatu Rasulullah. Wan naumi, Rasulullah tidur nggak dilepas. Illa bi janabah, ketika Rasulullah dilepas saat mandi janabah baru dilepas. Kemudian diberikan penjelasan kalau Rasulullah tidak pergi di rumah, waktunya sehari semalam atau 24 jam. Sementara kalau beliau pergi 3 hari 3 malam, waktunya panjang, tidak dilepas Rasulullah. Diterangkan mengusapnya bukan dibasuh sepatunya, kalau dibasuh kan basah itu. Sepatunya yang diusap bukan bagian bawahnya, tapi bagian atasnya itu. Sehingga diberikan penjelasan hadis lain oleh sahabat Ali, jika agama ini menurut logika akal manusia, maka tentu saat mengusap sepatu bukan yang bawah, bukan yang atas, tapi yang bawah itu. Ini logika manusia, tapi tidak. Ini perintah Rasulullah. Rasulullah tidak begitu. Inilah kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kadang-kadang logikanya manusia kadang-kadang memang tidak sejalan dengan syariat Islam. Mungkin ketika itu logikanya belum sampai ke sana. Artinya ini bisa memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya jamaah rahimakumullah, ketika sepatu kita dipakai di tanah ini, ada tanah itu disebutkan dalam hadis lain, tanah ini adalah sebagai tempat sujud bagi umat Rasulullah dan sebagai tempat suci atau toharo itu. Begitu dulu penjelasan terkait dengan masalah betapa Islam menaruh perhatian khusus bagi orang-orang yang hobinya ngaji.
Untuk malam hari jamaah rahimakumullah akan kami sampaikan berkaitan dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang berkaitan masalah ekonomi Islam. Kebetulan sejalan dengan perkembangan zaman yang dulu memang belum ada cara-cara jual beli modern ngeten mboten enten. Dropship itu kan mboten enten. Dropship itu gambarnya ngeten jamaah rahimakumullah. Kasarannya kalau kita terjemahkan maknanya orang menjual barangnya belum dipegang, barangnya orang lain ditawarkan, atau lebih mirip dengan bahasanya makelar itu, ngoten niku. Bagaimana pandangan Islam? Nah, ini Majelis Ulama punya fatwanya ngoten niku. Mari kita bahas bersama-sama. Nggih. Nomor fatwanya juga ada semuanya, ini termasuk kategori fatwa yang terbaru karena tahunnya baru 1 tahun yang lalu. Tentang masalah dropship berdasarkan prinsip syariah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca singkat-singkat saja karena ini dibatasi oleh waktu ya. Maghrib sampai Isya itu tidak lama, tidak ada 1 jam ya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI setelah menimbang bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk dengan cara dropship. B. Bahwa praktek jual beli dropship sebagaimana dimaksud pada huruf A belum terdapat ketentuan atau dawabib ya dalam batasan-batasan atau hudud dari aspek syariah itu. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan huruf B, Dewan atau DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang dropship berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman. Mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud al-ayat. Hei orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kamu atau akad itu berdasarkan perjanjian-perjanjian itu. B. Al-Quran surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula al-ayat. Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabkan. C. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan min antaradin minkum al-ayah. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. D. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh al-ayat. Hei orang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, maka buatkanlah secara tertulis. Inilah manajemen ya atau pembukuan dalam Islam saat masalah kita mengadakan transaksi itu. C. Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya al-ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. F. Al-Quran surah Al-Baqarah 283. Fa'in amina ba'dakum ba'dun falyu'addil ladhi'tu min amanatah falyataqillah rabbah al-ayat. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya itu. Kemudian G. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Qalat ikhdahuma ya badis ta'jir inna khairu man ista'jartal al-qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, hai ayahku, jadikanlah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ini cerita putrinya Nabi Su'aid dengan Nabi Musa itu. Kemudian kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Tabrani dan Imam Ahmad. An Rafi bin Khudaid qala qila ya Rasulullah ayu kasbi atyabu qala amalur rajulun biyadi wa kullu bai'in mabrur. Yang terjemahnya jamaah rahimakumullah, saya langsung ambil matanya saja ya. Rasulullah pernah ditanya ketika itu masalah-masalah pekerjaan, maka dijawab Rasulullah, pekerjaan seseorang dengan tanganlah
dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur itu kata Rasulullah termasuk pekerjaan yang paling bagus. B. Hadis yang lain juga dalam Sahih Bukhari. An Ibnu Abbas qala qudima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yaslifuna fil tamr musinnah wal wasinataini wa qala man aslafa min syai'in falyuslif fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalim ma'lum. Rasulullah SAW pernah bersabda itu ketika Rasulullah datang ke Madinah dan penduduknya biasa melakukan akad salam. Akad salam itu adalah melakukan transaksi tapi barangnya belum diambil dulu, dibiarkan dulu atau pesan dulu atas kurma untuk masa 1 tahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa melakukan akad salam atas suatu barang, maka hendaklah ia melakukan dalam takaran atau timbangan tertentu dan masa tertentu itu. C. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Al-Muzani, juga riwayat Hakim dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf Al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan haram halalan au ahalal haram au ahalal haram wal muslimun ala surutim illa surtan harrama halalan au halal haraman. Suluh atau penyelesaian sulha, persengketaan ya, melalui musyawarah untuk mufakat boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian sulh dalam masalah haram ya, kemudian menjadi halal atau menghalalkan yang haram menjadi halal. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menjadikan yang halal menjadi haram. Tidak boleh syarat seperti itu. Di hadis riwayat lain di Ibnu Majah dari Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW bersabda, a'tul ajir ajrahu qabla ayujiffa arakuhu. Berilah kata Rasulullah upah para pekerja sebelum keringatnya kering. Inilah cara-cara hubungan antara pekerja dengan majikan atau para pengusaha dengan karyawan itu. Hadis Rasulullah SAW yang lain, man istajarta ajiran fal yu'allimhu ajrahu. Jelas ini ya. Jadi barang siapa mengerjakan pekerjaan adalah ia yang beritahukan kepadanya berapa upahnya itu. Harus jelas itu. Begitulah Islam cara ngajari kita bagaimana hubungan antara karyawan dengan pengusahanya itu. Hadis yang lain riwayat Bukhari, saya baca terjemahnya saja ya, karena waktunya pendek ya rahimakumullah ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencegat rombongan pedagang sebelum sampai di pasar, dan jangan pula sebagian kalian menjual barang atas pembelian orang lain sedang ditawar. Jadi ada orang menawar barang kemudian ditawar, tidak boleh itu. Dan janganlah melebihkan harga tawaran barang yang sudah ditawar orang lain dengan maksud untuk menipu pembeli. Ada tawar menawar kemudian dia hanya menipu, dinaikkan harganya itu. Hanya menipu saja, tipu-tipuan, sehingga pembelinya terkecoh dengan tawaran tadi, padahal tawarannya menipu, itu tidak boleh itu. Dan janganlah orang kota menjual buat orang ke desa. Jangan kalian menahan, tidak memerah susu dari kambing yang kurus agar kelihatan gemuk dengan maksud menipu calon pembeli. Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih atau khiyar. Bila dia rela maka diambilnya, dan bila tidak suka dikembalikannya dengan menambah 1 sok kurma itu. Hadis yang lain lihat Abu Hurairah yang artinya ya, Rasulullah SAW ya bersabda melarang jual beli. Hafsah itu begini jamaah rahimakumullah. Ketika dulu orang membeli tanah tapi nggak dimeteri, caranya dilempar dengan kerikil. Ya istilahnya diancar-ancar saja tuh, kira-kira saja, itu betul angsal Hafsah itu. Dan jual beli mengandung gharar. Gharar itu ibaratkan barang di karung disuruh dijual, orang nggak tahu, nggak jelas, nggak boleh ngoten niku. Barang nggak jelas kok dijual itu, nggak terang itu. Ibaratkan orang menjual barang di karung, barang apa yang dijual tadi itu nggak dibuka, ngoten angsal itu. Hadis lain jamaah rahimahullah, la doror sering kita baca, wala diror, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya perbuatan yang merugikan. Ada hadis lain, man ghassana falaisa minna, kata barang siapa yang menipu kami, kata Rasulullah, maka dia bukan termasuk golongan kami itu, kata Rasulullah. Tidak diakui kata Rasulullah orang yang suka menipu, terutama dalam jual beli itu. Ada kaidah fikih jamaah rahimakumullah, al aslu fil muamalah
ibahah, asal masalnya muamalah yang tidak ada larangannya, semuanya dibolehkan. Illa ayadullu dalil ala tahrimuha, kecuali kalau ada dalil mengharamkan. Beda dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah semuanya dilarang kecuali ada perintah. Kalau muamalah semuanya dibolehkan. Baru kalau dilarang kita tidak boleh itu. Kemudian ada lagi aynama wujidatil maslahah fasamma hukmulillah. Hukmullah. Dan di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Kemudian maqarabas syai' yu'ta hukmahu. Sesuatu yang dekat dengan hukumnya dihukumi hampir sama dengan hukum barang tersebut atau sama dengan hukumnya itu. Mempertimbangkan beberapa ini ya, pendapat-pendapat ulama-ulama, semuanya sudah dipertimbangkan. Saya lewati saja, panjenengan nanti bisa dibaca di rumah, barangkali ada waktu-waktu senggang ya. Saya lewati saja langsung di sini pada halaman 6. Memutuskan menetapkan fatwa dropship berdasarkan prinsip syariah. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan satu, dropship adalah perdagangan secara online yang pedagangnya belum memiliki barang yang ditawarkan. Menawarkan barang tapi barangnya belum dipegang. Pihak yang melakukan penawaran disebut dropshipper atau pedagang itu. Dua, marketplace. Nanti akan kita bahas insyaallah kalau ada kesempatan lain dalam pasal khusus masalah fatwa loka pasar itu adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik. Bisa melalui WA atau macam-macam, Instagram macam-macam itu kan masuk alat-alat lokal pasar itu. Tiga, platform wadah elektronik adalah wadah berupa aplikasi, situs web atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik komersi. 4. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha, perdagangan atau memperjualbelikan barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan. 5. Pelanggan adalah pihak yang biasa membeli barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang. 6. Penjual adalah pihak yang menjual barang kepada pembeli dengan menggunakan platform marketplace. 7. Pembeli adalah pihak yang membeli barang dari penjual dengan menggunakan platform marketplace. 8. Penyedia jasa ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman dan dapat menjadi kuasa atau wakil dropshipper atau pembeli dalam transaksi yang menggunakan cara pembayaran COD itu. 9. Akad secara elektronik atau online adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Sekarang sudah marak nih seperti ini itu. Kemudian 10. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahannya pemilikan objek yang dipertukarkan. 11. Akad jual beli salam adalah akad antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian 12, mabi itu barang ya, adalah barang yang dibeli. 13, majelis akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik dalam majelis akad hakiki atau dihadiri secara hukum majelis akad hukmi. Sekarang bukan akad hakiki tapi akad hukmi itu. Pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan. Antara lain misalnya SMS itu, ya, atau misalnya WA itu, dan surat elektronik email ya, dalam jaringan itu. 14. Escrow account adalah rekening giro di bank atas nama penyedia marketplace yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa marketplace. 15. Uang elektronik money ya, adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. B. Nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi itu.
C. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan D. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 16. Gerai retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga atau saman itu. Dalam bahasa Arab saman itu. 17. Hak khiyar, hak pilihan itu adalah hak pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual beli dalam hal mabi barang tadi yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Ini berarti penjualnya rojok nakal itu. Nggak sesuai dengan kriteria barang itu. 18. Tadlis, menyembunyikan, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Nggak boleh ngata niki. Nakal itu penjualnya itu. 18. Ghis adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu pedagang menjelaskan, memaparkan keunggulan, keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecatatannya itu. Buat nangsal ngata niku. Tidak boleh itu. 20. Najas. Tanajas. Tanajus adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan-kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Betul nangsal itu mempermainkan padahal nggak niat beli. Tawar-menawar, beli tawar, ada dia menawar lebih tinggi, tujuannya hanya menipu saja sehingga pembeli tertipu, sehingga dia membeli, yang pembeli sungguhan menaikkan harga. Nggak boleh ngoten niku. Pelaku-pelaku ngoten kan enten itu, nakal itu. Kedua, ketentuan hukum. Dropship boleh dilaksanakan, sekali lagi, dropship boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketiga, karakteristik dropship, ini penting juga. 1. Dropshipper memasarkan dan menjual barang yang belum dimiliki dengan menggunakan sarana teknologi informasi berikut penawaran harganya. 2. Setelah dilakukan akad jual beli antara dropshipper dan pembeli, maka dropshipper membeli barang tersebut kepada supplier dengan membayar dan menyerahkan harganya itu. 3. Supplier mengirim mabik atau barang kepada pembeli atas nama dropshipper. Nah, ngeten ini pun marak di masyarakat cara-cara ngeten niku. Keempat, ketentuan terkait dengan sigot. Sigot itu kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam akad. 1. Sigot akad dalam dropship harus dinyanyikan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh kedua pihak. Tidak boleh samar-samar, tidak boleh pakai bahasa-bahasa simbol-simbol atau kinaya-kinaya, tidak boleh itu. 2. Ijab terjadi pada saat dropshipper menawarkan dan memasarkan barang. 3. Qabul terjadi atau penerimaan barang terjadi pada saat pembeli menyatakan pembelian barang. 4. Pelaksanaan ijab dan qabul tersebut dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh platform. 5. Dropshipper dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah. Di antaranya dilarang melakukan tadlis, menyembunyikan keburukan cacat barang, tanajus, najasi atau hisb atau tipu-tipuan tadi itu, barangnya tidak jelas, ditutup-tutupi itu. 6. Ketika menawarkan barang, dropshipper harus menjelaskan A. Kriteria mabik barang yang jelas, dengan jelas. B. Harga saman dengan jelas. B. Biaya pengiriman jika ada. Dan D. Waktu penyerahan barang. Kelima, ketentuan terkait para pihak dan akad. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dropship adalah A. Pedagang atau penjual dropshipper itu. B. Pelanggan. C. Pembeli. D. Supplier atau penyedia barang. E. Penyedia jasa ekspedisi itu. 2. Akad antara dropshipper dan pembeli adalah akad baitul salam, dengan cara baitul salam dalam Islam terkenal begitu. Karena barangnya memang dipesan itu. 3. Dalam hal jual beli salam, sigot akadnya tidak harus menggunakan kata-kata baitul salam atau transaksi langsung itu. 4.
dropshipper harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang disampaikan dropshipper dalam penawaran. 5. Pembeli harus melakukan pembayaran harga secara tunai. 6. Akad antara dropshipper dan supplier adalah akad jual beli, dropshipper sebagai pembeli dan supplier sebagai penjual. 7. Setelah akad jual beli dilakukan sebagaimana angka 5, supplier atas nama dropshipper menyerahkan barang kepada pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jasa penyedia ekspedisi. Keenam, kriteria mabik atau barang pembayaran dan serah terima itu. 1. Barang yang ditawarkan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Jadi harus jelas, dohirnya, nampaknya harus betul-betul tidak boleh tutup-tutupi. B. Terukur kriterianya, timbangannya jelas, ya, ukurannya jelas. C. Memungkinkan didapatkan oleh dropshipper baik melalui kerjasama dengan supplier maupun melalui pembelian kepada supplier. Dan D. Barang yang boleh dijadikan objek akad atau ma'qud alaih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Waktu serah terima mabik atau barang harus disepakati dalam akad. Kapan waktunya dan jam berapa ya harus jelas itu. 3. Harga dalam jual beli salam harus diketahui atau maklum jumlahnya dan disepakati oleh penjual dan pembeli. B. Dibayarkan secara tunai atau muajjal, nakotnya maksudnya muajjal dibayar tunai di depan dengan menggunakan uang elektronik melalui gerai retail atau metode pembayaran lainnya. Dan C. Pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli melalui ikrof ya, ekun ya, meskipun dananya belum diterima oleh penjual, dihukumi sebagai pembayaran harga secara tunai. Ketujuh, mekanisme dropship dan pengiriman barang. 1. Dropshipper atau pedagang melakukan penawaran barang berikut nominal harganya melalui media elektronik. 2. Pelanggan menyatakan sepakat dan setuju untuk membeli barang yang ditawarkan dropshipper dengan prinsip salam melalui sarana yang disediakan oleh platform. 3. Atas dasar akad jual beli salam sebagaimana angka 1 dan 2, dropshipper membeli barang kepada supplier untuk diserahkan kepada pembeli. 4. Supplier mengirim barang atas nama dropshipper kepada pembeli secara langsung atau menggunakan jasa penyedia jasa ekspedisi. 5. Dalam hal pengiriman dan serah terima mabik atau barang menggunakan jasa penyedia ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara penyedia ekspedisi dengan supplier. Bisa melalui COD barangkali itu. 6. Dalam hal mabik yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada akad, pembeli memiliki hak untuk khiyar, tapi ini jarang dilakukan. Rata-rata pembeli memang banyak yang dirugikan. Kadang-kadang penjualnya yang nakal itu. Untuk melanjutkan jual beli atau tidak. 7. Dalam hal mabik atau barang rusak pada saat pengiriman oleh penyedia jasa ekspedisi yang dikarenakan kelalaian atau taksir ya, atau melampaui batas atau ta'addi, penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabik tersebut, tapi jarang ini. Nggak mau tahu, pokoknya barang bikin begitu, pengirimnya rusak, nggak mau tahu itu. Itu rata-rata begitu. Kedelapan, mekanisme transaksi dalam dropship dengan menggunakan ya cara COD. Dalam hal pembayaran harga dilakukan secara COD ya, cost and delivery ya. Maka transaksi jual beli dilakukan dengan proses berikut. A. Dropshipper menawarkan barang dan atau jasa kepada pelanggan. 2. Pelanggan menerima tawaran tersebut dan berjanji waktu untuk membelinya pada waktu yang disepakati di masa yang akan datang. Dan dropshipper berjanji untuk menjual barang yang ditawarkannya itu. 3. Atas dasar pesanan dari pelanggan, dropshipper melakukan pengadaan barang. 4. Dalam hal dropshipper menyerahkan barang dan atau bukti hak atas manfaat jasa secara langsung, akad jual beli dilakukan pada saat serah terima barang dan atau bukti manfaat jasa dan harga dibayar pada saat serah terima itu. 5. Dalam hal penyerahan barang dilakukan oleh penyedia jasa ekspedisi atas nama dropshipper, maka A. Dropshipper memberi kuasa akad wakalah kepada penyedia jasa ekspedisi untuk melakukan akad jual beli, menyerahkan barang dan menerima pembayaran harga dari pembeli.
dan penyedia jasa ekspedisi atas nama dropshipper melakukan akad jual beli dengan pembeli, menyerahkan barang kepada pembeli dengan atau dan menerima pembayaran harga dari pembeli. Kesembilan, memberlakukan ketentuan akad. Satu, dalam hal dropshipper dan pembeli melakukan akad bai'ul salam, berlaku ketentuan fatwa dan seterusnya. Ini ada fatwanya itu, ada fatwa jual beli salam itu. Dua, dalam hal dropshipper dan supplier melakukan akad jual beli, berlaku ketentuan fatwa ada dalam jual beli, model begitu juga ada itu fatwanya itu. Tiga, dalam hal dropshipper dan penyedia ekspedisi melakukan akad ijarah, berlaku ketentuan fatwa juga ada fatwanya tersendiri itu, akad ijarah itu. Empat, dalam hal dropshipper dan penyedia ekspedisi melakukan akad wakalah, berlaku ketentuan fatwa, ini juga ada akad tersendiri itu, akad dengan menggunakan wakalah ijarah. Kesepuluh, kesembilan penyelesaian ini. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. A, melalui musyawarah mufakat. B, melalui lembaga penyelesaian sengketa antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional. Misalnya di Basnas itu. Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama, tapi jarang ya niki. Nggih. Ke-11, terakhir ini ketentuan menutup fatwa ini ya, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan jaga sah ini. Ini dulu jamaah rahimakallah yang pada intinya hukum model cara transaksi dropship angsal hukumnya boleh mubah. Tapi ketentuannya yang tahu harus ngitui syarat-syarat tadi itu sesuai dengan yang ditentukan dalam fatwa Majelis Ulama. Monggo, masih ada waktu, dimanfaatkan diskusi, dialog, tanya jawab, monggo silakan. Sambil kami menikmati minum, monggo silakan. Enten, monggo kalau ada tanya. Masih ada waktu, kita manfaatkan. Ini kemarin jamaah rahimakallah 1 bulan yang lalu juga ada fatwa terkait dengan masalah toko online itu. Seperti yang banyak ya. Shopee itu kan toko online itu. Sudah kita bahas fatwanya kemarin ya, intinya dibolehkan dan ini kelanjutannya itu. Ada model-model jual beli atau transaksi modelnya tadi. Orang menawarkan barang tapi barangnya masih belum dimiliki. Melalui pihak ini apa namanya? Maklar lah, maklar itu. Supplier ada barangnya ada tapi ditawarkan oleh dropshipper. Boleh nggak tadi hukumnya itu? Dan caranya pembelian tadi menganut hukum model salam. Salam kata ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah beli barang, barangnya belum diambil, masih ditunggu 1 tahun atau 2 tahun. Itu model salam itu. Dengan ketentuan kriterianya jelas. Beli kurma bagaimana, timbangannya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Nanti saya ambil 1 tahun, itu boleh, ngoten niku. Barangnya belum ada, tapi dibilang tunai, dibilang di depan. Angsal ngoten niku. Dan masalah jual beli salam sudah dibahas dalam fatwa sudah lama, sekitar tahun berapa itu, 95 kalau nggak salah itu, fatwa Majelis Ulama. Nah ini rujukannya ke sana. Nah, sekarang model dropship ngoten niku. Apalagi sekarang melalui jasa yang lain, pengirim barang, ekspedisi, kadang-kadang juga melalui apa namanya, transaksinya melalui COD ngoten niku, dibayar di tempat. Angsal ngoten niku. Karena pengirim tadi itu sebagai wakil daripada dropshipper tadi itu. Boleh ngoten niku, nerima apa uang tadi itu. Diterima kemudian otomatis yang menerima tadi itu ya disetorkan kepada apa namanya supplier atau kepada apa dropshipper tadi itu. Boleh kata niku. Kan panjenengan kan jual beli betul langsung bayar ke supplier atau ke dropshippernya COD itu melalui apa pengirim barang. Nah ngoten niku boleh angsal ngoten niku. Itu namanya mewakilkan kepada orang membawa barang tersebut. Tapi rata-rata kalau rusak gak tanggung jawab ngoten niku, itu yang kadang-kadang itu. Gak mau tahu Pak ini. Barangnya ngoten niku. Akhirnya yang dirugikan ya pembelinya ini. Rata-rata ngoten niku. Ya, jadi pihak yang dirugikan ya rata-rata pembelinya itu. Pengirim barang nggak mau rugi, dah itu. Nggak mau rugi. Kemudian dropshipper ya nggak mau rugi.
Rata-rata kalau dikomplain nggak mau rugi. Adanya begitu Pak ya, kriterianya begitu. Supplier dikomplain ya nggak mau rugi sudah itu. Contoh nggak sesuai dengan contoh lah itu. Ya sekali lagi inilah yang kelemahannya di sini. Kalau ada masalah tetap yang menjadi apa namanya yang tidak diuntungkan, yang rugi itu pembeli itu. Pokoknya supplier, dropshipper atau COD, jasa COD tadi itu tidak mau tahu intinya itu kalau barangnya nggak sesuai dengan apa pesanan atau rusak itu. Demikian Jamaah Rahim sebagai tambahan kami. Monggo kalau ada yang mau dikembangkan silakan. Monggo. Inilah. Nggih monggo Bapak, silakan Bapak. Ini badan-badan istilahnya abrites itu kan badan pengadilan untuk apa namanya sebagai apa penyelesaian masalah. Di sini rujukannya ke Majelis Ulama. Majelis Ulama tidak punya kewenangan untuk memutus perkara masalahnya itu. Ia mungkin mediasi saja Pak, Majelis Ulama. Majelis Ulama mediasi dipanggil yang bersangkutan baik pembeli maupun suppliernya diajak musyawarah mufakat. Tapi jarang gitu nih. Pembeli jarang kata niku. Atau kepada pihak yang lain ke pengadilan agama, tapi jarang itu. Di sana belum ada berita lah kasus yang terjadi jenengan tanyakan ke mboten engkel. Masalah ngoten mboten. Tidak ada Bapak ngoten niku. Tapi belum mestinya ini harus ditindaklanjuti, harus ada lembaga yang ngurusi masalah ngoten niki. Apakah lembaga yang sekarang di bawah apa namanya? Konsumen itu ada lembaga apa namanya itu ya? Pelindungan konsumen itu. Nah, itu mungkin ada di sana, mungkin itu lembaga pelindungan konsumen itu harus ada satu badan yang mengenai masalah kasus-kasus ngeten niki konsumen merasa dirugikan. Ngoten. Tapi rata-rata di lembaga market harusnya harus paham syariah. Kalau nggak tahu syariah ya podo aja nanti itu. Jadi itu. Yang dirugikan tetap pembeli itu, konsumen itu. Saya pikir Nyusewu lembaga ini perlu diwujudkan untuk ya sebagai apa namanya? Aduan dari pihak konsumen pembeli yang merasa dirugikan. Ngoten niku. Kalau ndak ada ya sekali lagi ya memang ya ndak ada ya gimana ya terus ndak ada seperti ini ya. Akhirnya tetap pembeli yang konsumen yang menjadi rugi terus. Maka negara harus hadir ngeten niki. Apakah melalui pengadilan agama atau lembaga pelindungan konsumen? Kalau Majelis Ulama itu kan lembaga di luar pemerintah Pak, itu istilahnya lembaga pendamping saja itu. Kekuatannya bukan kekuatan hukum. Ngoten nggih. Hanya sebatas ya mufakat musyawarah mufakat didamaikan ngoten. Islah lah. Istilahnya ngoten niku. Lembaga islahnya di Majelis Ulama. Ngoten Pak nggih jadi itu. Monggo kalau ada lagi, monggo silakan. Nggih. Pandangan saya, jadi Majelis Ulama itu menyelamatkan umatnya. Hanya memberi warning bahwa dengan adanya apa itu sekarang suatu transaksi jual beli yang pakai online itu ada kacarannya seperti itu. Nggih Bapak. Baru untuk saya dari sebatas itu. Nggih betul. Jadi memang untuk menyelamatkan seperti ini loh. Nggih. Secara syariat. Nggih. Mungkin itu aja. Betul nggih. Sebatas ini adalah dijadikan pedoman kalau bertransaksi model-model ngeten niki atau dropship ini loh persyaratannya itu. Ketentuannya begini-begini itu. Masing-masing kedua pihak jangan sampai ada yang merasa dirugikan dan hukumnya asalnya itu dibolehkan, tidak dilarang. Karena marak di masyarakat dan memang itu dulu pernah mirip-mirip dengan cara-cara Rasulullah cara bertransaksi model salam ngoten niku. Angsal dibolehkan. Tapi sekali lagi tidak ada kedua pihak yang merasa dirugikan. Intinya begitu. Tapi kalau sudah persoalan muncul lah ini sekali lagi pembeli yang merasa dirugikan. Kalau nggak sesuai pesanan, ya barangnya rusak itu, dikomplain itu ndak mau tahu. Apakah penyedia barang atau suppliernya atau dropshippernya ini, ya maklarnya atau COD-nya apa namanya model yang apa namanya melalui COD itu apa? Yang apa nih pengantarnya itu, yang dia jasanya ndak mau tahu itu. Maka oleh karena itu sesungguhnya fatwa ini
memberikan dorongan kepada pemerintah harus mewujudkan lembaga abrites istilahnya itu. Istilahnya pengadilan untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Mungkin di bawah, menurut kami, yang pas itu di bawah lembaga konsumen itu, insya Allah begitu. Pelindungan konsumen. Pantas di sana ada lembaga seperti ini. Sehingga masyarakat ngadunya ke sana. Nah, lembaga konsumen tadi memanggil penyedia jasa tadi itu, suppliernya barangkali dipanggil, ya, kemudian dropshippernya dipanggil, dan pembawa barangnya itu jasanya dipanggil, semuanya diselesaikan. Insya Allah ngoten niku, damainya ngoten niku. Tapi insya Allah tidak sampai perkara dan di pengadilan lah itu. Kalau perkara besar mungkin sampai pengadilan barangkali itu. Rata-rata memang jual beli dropshipper itu kan harganya memang iya ya begitu-gitu aja, barang-barangnya begitu aja. Jarang bahkan barangnya itu harganya sampai miliaran, itu jarang sekali itu. Begitu dulu Pak nggih jawaban kami nggih. Jadi ini himbauan atau pedoman kepada masyarakat ketika mengadakan transaksi, inilah cara-cara yang harus dilakukan seperti ini. Sehingga majelis ulama perlu mengambil fatwa agar masyarakat paling tidak terayomi itu, punya pedoman bertransaksi model cara dropship atau dropshipper tadi. Demikian karena sudah isya nggih, sampai di sini dulu kajian malam hari ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pencerahan bagi kita. Dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, tentu banyak kekurangannya, kami sebagai manusia biasa minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.